Pemirsa, aktivis sosial Ratna Sarumpait diduga menjadi korban penganiayaan. Aktivis Ratna Sarumpait diduga dianiaya sejumlah orang. Pasti kita semua masih mengingat peristiwa ini. Salah satu peristiwa yang cukup berdampak politik di Indonesia pada tahun 2018. Bagi saya, hal ini menjadi menarik untuk kita bahas. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sutrisno. Pada tugas akhir pengantar ilmu politik ini, saya akan membahas tentang hoak Ratna Sarumpait. Kasus hoak yang dibuat oleh aktivis Ratna Sarumpait menjadi salah satu berita yang paling heboh di tahun 2018. Hal ini disebabkan Ratna Sarumpait merupakan anggota di Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi yang merupakan kandidat calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 di pemilu 2019. Soal dari tersiarnya kabar lewat medsos mengenai penganiayaan Ratna Sarumpait di pagi hari tanggal 2 Oktober 2018. Dalam foto itu, wajah Ratna tampak bengkak, matanya tidak dapat membuka lebar, dan pada dahinya terlihat ada kerutan seperti bekas diperban. Kabar penganiayaan Ratna rame-rame dibenarkan oleh pendukung pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Sandi. Konfirmasi langsung pertama disampaikan oleh politisi Partai Gerindra Rachel Maryam. Belakangan, sejumlah tokoh partai politik juga membenarkan kabar penganiayaan itu. Bahkan Fadlizon sudah bertemu langsung dengan Ratna untuk mengkonfirmasi terjadinya penganiayaan tersebut. Malam harinya, Prabowo menggelar jumpa pers. Beliau merasa geram dan yakin ada motif politik di balik penganiayaan yang dialami Ratna. Keyakinan Prabowo tersebut muncul karena tidak ada barang berharga maupun uang Ratna yang hilang pasca penganiayaan. Selain itu, Ratna sempat mengaku ada kalimat ancaman yang dilontarkan oleh pelaku terkait sikap politiknya. 3 Oktober 2018, pihak kepolisian bergerak cepat untuk menyelidiki kabar penganiayaan terhadap Ratna. Hasilnya, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Dari hasil kajian polisi, menyimpulkan Ratna melakukan operasi wajah untuk kecantikan, bukan penganiayaan. Dan informasi penganiayaan Ratna adalah sebuah hoaks. Tak lama setelah polisi memberikan keterangan, Ratna pun langsung menggelar jumpa pers dan mengakui bahwa ia memang tidak mengalami penganiayaan. Ia pun memohon maaf atas kebohongan yang ia lakukan. Menurutnya, kebohongan itu sebenarnya diperuntukkan bagi keluarganya. Di malam harinya, Prabowo meminta maaf karena sudah ikut menyebarkan berita bohong Ratna dianiaya dan menyatakan menjadi korban kebohongan Ratna Sarumpait. 4 Oktober 2018, sekitar pukul 20 WIB, kepolisian melakukan penangkapan terhadap Ratna Sarumpait. Ia ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat akan bertolak ke Santiago, Chile. Pengakuan Ratna Sarumpait bukan cuma blunder politik yang luar biasa, namun juga menjadi tragedi yang ironi. Kabar yang dikembangkan Ratna sudah menjadi teror yang membuat fitnah dan keresahan. Ini merupakan contoh kekerasan politik tidak langsung berupa menyebarkan kebohongan atau hoaks. Tentu hal ini akan memicu konflik antar pihak. Tanggapan para tokoh politik semakin menjadikan suasana Indonesia tidak kondusif, dan ada kecenderungan bahwa kegaduhan politik semakin memanas. Secara kasat mata, siapapun orang yang normal di negeri ini pasti merasa marah dan geram dengan perilaku hoak ini. Perubahan dalam politik terjadi karena kasus ini. Publik semakin berpikir negatif terhadap kelompok yang terkait langsung dengan Ratna, sehingga dipastikan elektabilitasnya akan berpengaruh. Sangatlah mungkin publik yang selama ini masih tidak berpihak lebih terdorong untuk memilih capres Jokowi, atau yang selama ini menjadi pemilih capres Prabowo semakin ragu-ragu dan akan berpindah pilihannya ke capres lainnya. Dengan demikian, kejadian ini sangat mungkin menyebabkan elektabilitas capres Prabowo menurun dan menaikkan elektabilitas capres Jokowi. Sekian pembahasan saya mengenai peristiwa politik yang terjadi di Indonesia, dan terima kasih atas perhatiannya.